apa-apa. Mereka juga pengen tahu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Aliansi Rakyat Membuka. Oke. Kali ini kita ada di sebuah tempat yang sudah familiar dengan kita. Tidak ada kata lelah untuk bicara karena memang suara kita dilindungi oleh undang-undang. Yang penting suara kita harus terukur, sopan, jaga lisan, tidak hoax, dan tidak menyerang personal. Ingat untuk semua, tidak menyerang personal. Semua kebijakan yang kita rasakan adalah memang benar-benar merugikan rakyat, dan disinilah saatnya kita bicara sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai emak-emak. Bisa fokus? Bentar. Ini masih banyak yang... Ada. Ya, oke. Oke. Saya jelaskan sekali lagi. Mbak Esa masuk. Mbak Esa masuk, Mbak Esa. Saya jelaskan ya, tadinya kita akan mengadakan aksi hari ini pada tanggal. Jadi kita kesini itu ada sejarahnya, ada ceritanya ya. Ya, tadinya kita akan aksi di DPR. Alasannya? Karena hari ini adalah ada pidato kenegaraan dan juga sebetulnya sih wajar aja ya. Kita sebagai rakyat, kita tuh ingin juga mendengarkan apa sih Yang disampaikan. ya, mendengarkan secara langsung. Karena kami berpikir Pak Presiden itu juga berhutang banyak kepada kami ibu-ibu. Apalagi kemarin itu kan dia sudah disahkannya aborsi dengan kontrasepsi ya. Nah, itu. Nah, sejarah singkat kenapa kita geser ke Cut Mutia, karena memang di DPR itu ada pidato kenegaraan presiden yang diadakan setiap tahun, setiap tanggal 16 Agustus. Tadinya kita di sana ingin mengatakan kepada DPR, kami minta pertanggungjawaban presiden. Ingat, kami minta pertanggungjawaban presiden, bukan minta laporan pertanggungjawaban presiden, karena sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dan kemudian menggunakan Undang-Undang Dasar 2002, tidak pernah ada selama presiden menjabat siapapun, tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban presiden di MPR. Karena presiden dan wakil presiden tidak dipilih oleh MPR. Jadi mereka bukan mandataris MPR, tetapi mereka dipilih oleh rakyat secara langsung. Artinya presiden harus bertanggung jawab atau melaporkan kepada rakyat. Kita tahu 10 tahun, 1 dekade Bapak Joko Widodo menjabat, apakah beliau bertanggung jawab kepada rakyat? Tidak. Jadi sekarang terjawab ya. Kenapa cuek itu presiden ya? Nah, sekarang kita tahu, oh ternyata ini kenapa selama ini 10 tahun, 1 dekade presiden kita melakukan melaksanakan tugasnya secara serampangan. Karena tidak ada laporan yang dijadikan kewajiban untuk dia gitu loh, melaporkan kepada MPR. Sedangkan rakyat sendiri tidak tahu. Bukan tidak tahu mungkin ya, mayoritas tidak tahu. Oke. Ya, mayoritas tidak tahu. Sekarang, itu alasannya kenapa kita ini hanya di sisi kenapa kita hari ini tadinya mau di DPR, karena alasan yang tadi saya nggak usah sebutkan 2 kali, terlalu panjang. Nah sekarang kita tidak mau loh, kita sudah keluar rumah, sudah dengan tenaga, sudah dengan pikiran, sudah dengan biaya, tapi nol jong tidak mengatakan apa-apa dimanapun. Ini adalah negara demokrasi. Betul. Dan kami berhak untuk bicara dimanapun kami berada. Termasuk di daerah ini, di area ini. Ini adalah area publik. Dan kami tidak ada larangan untuk bicara dimanapun, kecuali kami melakukan kriminal. Kami bukan kriminal. Tapi gini pertanyaannya, emang masih demokrasi? Nah, itu dengan dia. Adanya politik yang memanas ya, baru-baru ini ya, dengan partai yang macam-macam lah ya.
pertanyaannya itu adalah apakah memang masih demokrasi Indonesia? Itu kan, coba kita tanya ya. Secara de jure, Ya, masih. de jure memang masih demokrasi. Catatan ya, secara de facto. Tetapi secara de facto sekarang tidak demokrasi. Ada Ya. yang bisa jawab? Kita bisa lihat kan, kita bisa lihat apa yang terjadi sekarang ini aja, ya, dengan adanya, coba lihat ya, itu 17 Agustus 45 itu adalah kita merdeka sebagai negara dengan sistem demokrasi bukan nepotisme. Kenapa kita menulis itu semuanya tuh bertanggung jawab. Ada buktinya ya dan datanya. Apa yang terjadi sekarang ini itu sudah mengarah kepada satu sistem nepotisme. Nepotisme Ya. dan itu kalau nepotisme satu keluarga ya sudah itu artinya seperti dinasti, dinasti politik dari mulai Bapak Jokowi sendiri, istrinya, anaknya, ponakannya, menantunya, terus iparnya. Ini maksudnya apa? Kalau bukan dinasti, apakah ini akan membangun sebuah dinasti besar? Pasti. Kenapa bisa bilang gitu? Lo lihat sekarang sudut-sudut Jakarta, udah banyak apa tulisannya? Betul. Kaisang 2024 sampai 2029 Nah, itu siapa? Tanda tanya besar untuk kami sebagai mama. Karena apa? Karena ada hak anak-anak kami yang bisa diangkat sebagai pejabat di sini, tapi diambil alih oleh mereka bagian dari nepotisme. Sekarang kita lari ke banner kedua. Ada ini DPR, kaki tangan korporasi. Ini aja. Oke, nanti sampai ke sana baca, terus nanti TikTok ya. Nah, DPR sebagai tanda kaki tangan korporasi. Bagaimana tidak bicara kalau DPR sebagai kaki tangan korporasi? Pada faktanya harusnya DPR itu menjadi kaki tangan rakyat. Ketika suara kita diminta pada pemilu yang lalu atau pada saat pemilu, sejatinya mereka itu mengakomodir suara-suara kita. Tapi pada faktanya DPR adalah mengakomodir suara golongan, suara eksekutif dan permintaan golongan. Apa itu artinya? Bukan korporasi. Oke. Dan ini merugikan rakyat. Paham? Next, apa lagi? Ini aja. Sekarang coba yang lain. Gini, kita sekarang begini. Kita akan bicara tentang situasi politik kita ini. Tidak artinya ini adalah obrolan mak-mak yang kita itu nggak biasa diatur-atur bagaimana. Coba kita tanya pendapat. Ini semua di sini bebas bicara ya. Asal yang penting itu adalah kita harus menjaga apa yang kita ucapkan. Coba Bu Susi mungkin ada ya mengenai situasi politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai rakyat tentunya sangat kecewa dengan keadaan carut-marut semua ini di Indonesia. Karena apa? Hampir semua partai, golongan-golongan seperti golongan karya, seperti PAN, seperti Gerindra, seperti PKS, Nasdem, itu semuanya kayaknya bukan berpihak kepada rakyat, hampir semuanya. Mereka berpihak kepada pesanan, kepada oligarki. Seperti Golkar yang baru-baru kami dengar saat ini, akan pohon beringin akan ditebang oleh tukang kayu dan yang dijadikan kursi untuk anak-anaknya. Kemudian kami juga sangat menyayangkan demokrasi saat ini adalah demokrasi yang tidak sehat. Betul. Tidak sehatnya kenapa? Karena apa? Orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang berilmu itu dibungkam suaranya karena mereka jujur. Mereka lebih senang pada orang-orang bodoh, orang-orang yang penjilat, orang-orang yang bisa diatur, yang tersandera untuk ditempatkan di tempat yang tidak pada tempatnya. Betul. Seperti kementerian-kementerian itu banyak dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten, ya. Betul. Banyak sekali banyak. dan undang-undang mereka rubah semaunya. Ya, betul. Mereka rubah semaunya. Dari tahun 2014 itu
kalau nggak salah ada perizinan terpadu satu pintu. Iya, betul. Pintunya satu tapi jendelanya banyak. Kalau menurut saya ya. Kayak bis ya? Kayak bis. Pintunya satu tapi jendelanya banyak. Ya, itu harus hati-hati sekali. Benar, betul, ya. betul. Karena apa? Perizinan satu terpintu itu bukan untuk menguntungkan rakyat, tapi untuk menguntungkan oligarki dan memudahkan oligarki. Seperti undang-undang contohnya kita membuat smelter untuk nikel dengan alasan tidak boleh mengekspor nikel ke luar negeri dalam keadaan utuh, tapi ternyata apa? Nikel kebobolan 271 triliun. Betul. Jadi 303 loh. Oh, udah nambah lagi ya buktinya ya? Bukan Nambah lagi ya? 271, sekarang jadi 300. Jadi Udah 300 lebih ya? Betul. Jadi gini, salah satu Itu yang satu terdata, dampak yang dari paling terdata udah 271. salah satu dampak dari nepotisme itu adalah yang makin menjamurnya korupsi, karena nggak akan bisa tembus kalau di mana yang melakukan korupsi itu adalah anak pejabat misalnya. Betul. Emang siapa yang berani? Betul. Nggak ada yang berani kan? Nah, itu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita sebenarnya harus berani. Ya, karena kecerdasan bangsa Indonesia itu tidak boleh dibungkam oleh kejahatan atau kelicikan suatu golongan. Ya, betul, benar banget itu. Jadi semua ini, jadi kejahatan ini udah TSM ya. Ya. Nah, oke. Mungkin Bu Ratna mau siapa lagi yang itu bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak beda dikit ya, ini bukan orasi ya enggak. Tapi masih mau yel-yel enggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Bapak Ibu sekalian, sure, definitely kita tidak merdeka. Ya, saya mendengarkan kabar dari Mbak Menu tadi ya. Mohon maaf nih harus saya bongkar lagi nih ya. Ini harus dibahas ini. Tadi katanya kita akan memberitahukan, bukan meminta izin ya. Tidak ada nomenklatur meminta izin, yang ada memberitahukan. Jadi bahwa kita akan melakukan aksi di belakang pintu kantor DPR, betul ya? Lalu tiba-tiba melihat situasi dan kondisi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti akhirnya kita merubah, beradaptasi dengan hal tersebut sebagai warga negara yang baik, yang wise, yang paham kondisi, tidak mau ribut, kita mengalah dan akhirnya kita ada di Taman Cut Mutia ini. Betul Ibu-ibu? Saya ingin mengatakan sebenarnya kepada aparat ini keliru ya. Karena itu keliru karena bagaimanapun ya, sebagai orang yang sadar hukum, sebenarnya hak rakyat Indonesia itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Itu yang wajar saja, udah tahu semua gitu ya. Jadi sebenarnya pembatasannya tidak ada. Mengapa saya katakan pembatasan tidak ada, walaupun itu untuk tanggal 16 atau 17 Agustus, ya? Karena ini kalau kita ambil perbandingan di luar negeri, setiap kali ada aksi atau demo, itu dijadikan sarana untuk berekreasi bagi orang luar negeri, ya. Anda pernah melihat bagaimana seorang legislator itu bisa langsung dikejar-kejar oleh para pendemo untuk menanyakan apa yang menyebabkan mereka membelanjakan uang Amerika Serikat untuk dibelanjakan seperti itu. Tapi ya saya memaklumi ini Konoha, jadi belum bisa seperti itu, oke? Saya ikuti, tapi kalau mau mengikuti jiwa saya, jiwa Bu Eli, nggak mau saya kayak begini, ya. Saya maunya di tempat di mana kita menyatakan, kami ingin menyatakan pendapat kami, betul? Ya, saudara-saudaraku sekalian, baik. Saya langsung ke materi sedikit boleh? Entar dulu, waktu saya berapa lama nih Mbak? 2 menit. 2 menit. Ini saya begini ya, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur hari ini rame ya. Biasanya saya tahu aliansi rakyat menggugat itu bandelnya minta ampun, rewelnya minta ampun, tapi salah satu sweet darling daripada Indonesia, satu-satunya yang masih berbunyi, betul nggak? Nah hari ini qadarullah walaupun nggak jadi di tempat yang dimaksud, tetap banyak orangnya, alhamdulillah. Apalagi ditambah dengan Bu Eli ini tadi ya, memberi support sehingga menjadi tambah kuat imannya gitu. Selamat ulang tahun, happy birthday. Ya, saudara-saudaraku sekalian, saya ada pesanan ini ya. Ini oleh-oleh dari Bapak kita, Bapak Abadi Sutoyo, ya, beliau penulis yang bagus sekali.
saya ingin mengatakan begini. Bapak Ibu sekalian, kita berada di zaman di mana kita tidak lagi menghargai jasa para pahlawan. Betul atau tidak? Ya, kita tidak usah mengatakan bahwa Bapak Jokowi sebagai kepala negara tampaknya tidak memahami tentang kenegarawanan dan kebangsaan ya. Anda perlu mengetahui dahulu kala ya para pejuang itu berdarah-darah. Mereka menggadaikan nyawanya, ya bersedia dibantai, ya bersedia untuk mengeluarkan semua hartanya untuk perjuangan bangsa ini. Sebagian dari mereka terbentang dari Sabang sampai Merauke, terkubur hari ini dengan damai sebagai pahlawan di Taman Makam Pahlawan. Sebagian lagi ada yang hilang di hutan. Sebagian lagi hanyut bersama lautan. Sedih nggak Bu dengarnya? Sedih. Ya itulah pahlawan. Apa yang dimaksudkan pahlawan tersebut? Setidaknya ada 3 hal yang diharapkan. Yaitu yang disebut dengan trilogi pribumisme. Siapa mereka? 1, penegak NKRI. Jadi pribumi penegak NKRI. Siapa ini? The Founding Father. Lalu yang kedua, pemilik NKRI. Siapa itu? Rakyat, kita semua. Dan yang ketiga adalah penguasa NKRI. Siapa mereka? Mereka yang diberi amanah oleh undang-undang untuk memegang kekuasaan, tetapi berdasarkan konstitusi. Betul? Pada hari ini, 3 pribumisme itu tidak berjalan. Ya, penegak NKRI tidak dihargai. Ya, pemilik NKRI tidak dihargai dan penguasa NKRI makin menjadi-jadi. Betul atau tidak? Negara ini akhirnya sampai pada suatu kondisi di mana penguasa menguasai segala sesuatunya, ya, begitu rakusnya merambah segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu mari kita kembali apa yang disampaikan oleh seorang novelis bernama Ernest Hemingway. Dia mengatakan apa? Ini kalau dihubungkan dengan pemimpin kita hari ini. Coba saya mau tanya, pemimpin kita hari ini sederhana apa enggak, Bu? Tampilannya? Nah, outfitnya. Ini Mbak Menu yang tahu outfit nih. Outfitnya sederhana enggak, Mbak Menu? Iya, ada sampai 1 juta, Mbak Menu. Itu apa namanya ini kemejanya aja 100.000 cuma Mbak Menu ya. Sepatunya itu konon kabarnya hanya 250. Itu tampilannya. Bener begitu. Kalau istrinya baru pakai tas bermerek begitu ya. Akan tetapi apa kata Ernest Hemingway? Justru kejahatan-kejahatan paling buruk itu dilakukan berdasarkan kepolosan ya. Ini kata Hemingway bukan kata saya. Jadi jangan saya yang dihujat nanti gitu ya. Lalu kita kembali kepada ulama kita, Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Bahwa sesungguhnya sebuah negara itu rusak karena penguasanya rusak. Ya, penguasa rusak karena ulamanya rusak. Betul atau bukan? Betul. Kalau begitu, apakah kita kekurangan ulama? Tidak, kita tidak kekurangan ulama Bapak Ibu sekalian. Justru wakil presiden kita hari ini adalah seorang ulama. Ya, Rois Amnya, itu istilah kata tuh punya ilmu yang paling tinggi di Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya mengapa tidak memberi efek pengaruh kepada Pak Jokowi jika seandainya ya diwanti-wanti bahwa Bapak Jokowi pada hari ini telah lahir menjadi seorang tirani dan otoriter, ya otoritarianisme. Mengapa? Mengapa tidak ada pengaruhnya? Ya ini antara dua, kita tidak bisa buruk sangka juga ya. Apakah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak punya kemampuan memberikan nasihat kepada beliau? Apakah beliau disarankan untuk tidak memberikan nasihat dan sebagainya? Ya, ataukah tersandra, enggak tahu saya, ya. Itulah kira-kira. Jadi ada lagi nih, kalau dihubungkan dengan sebentar lagi anak Bapak Presiden Joko Widodo akan menjadi wakil presiden kita, ya. Walaupun dia wakil presiden, tetap harus dikritisi, betul atau tidak? Nah, ada kata-kata bijak ini, saya lupa profesor siapa begitu yang menyatakan bahwa kerusakan sebuah negara dimulai dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Betul? Selamat, Anda akan segera mendapatkan pemimpin yang kekanak-kanakan. Saya bohong atau benar? Buktinya apa? Buktinya apa? Banyak mainan di mana? Di pasar, di kantornya, ya begitulah. Jadi itu yang ingin saya katakan. Lalu apa yang saya mau sebutkan? Saya mau katakan begini ya. 1, 2, 3. Wahai bapak-bapak ketum, ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, pemimpin atau ketua umum PDIP. Ya, kepada yang terhormat Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umum Demokrat, Surya Paloh selaku ketua umum Nasdem, Muhaimin Iskandar selaku ketua umum PKB. Ada yang terlupakan kasih tahu ya. Hamzah sudah meninggal. Bagaimana? Zulkifli Hasan ya selaku ketua umum PAN. Siapa lagi?
Ahmad Sayhu selaku pemimpin PKS. Ada yang belum disebutkan? Ketua P3 Golkar Erlangga Hartanto yang hari ini PLT-nya adalah Agus Gumiwang. Saya ingin menyatakan kepada Anda semua, ada 1,5 bulan. Jika Anda melihat ada banyak partai yang digergaji, ya, Anda menyebutnya dengan istilah tukang kayu, kata Ahmad Kodori, ya. Jika Anda melihat hampir saja Demokrat dibegal, kalau Anda melihat konon kabarnya kata Ibu Megawati PDIP akan diambil, apa dosa kalian sehingga kalian tidak berani melakukan suatu perjuangan dan perlawanan? Mengapa Anda tidak berani? Seharusnya Anda berani. Atau adakah layar di belakang itu? Jika di belakang itu ada layar, mengapa kalian tidak sanggup menerimanya? Kalau kalian berani menjadi ketua umum, kalian harus berani menerima sebuah resiko bahwa sesungguhnya setiap jabatan ada resikonya. Makanya jangan banyak macam. Betul? Nah, oleh karena itu saya mengatakan ada waktu 1,5 bulan. Seharusnya mereka kuat menunjukkan pertahanan dan ketahanan, kata Ferry Hamsari. Lawan dong, masa diem aja, betul nggak? Yang rakyat inginkan itu lawan, yang tidak baik itu lawan, begitu ya. Nah baik, lalu saya ingin tutup ya, Bu Ida, boleh sedikit lagi Mbak Ida? Saya ingin tutup ini karena ini masih dalam suasana HUT kemerdekaan, bahkan besok baru kita akan menyambutnya. Saya ingin menyatakan begini, Bapak Joko Widodo, negara ini memberikan kesempatan luar biasa kepada Anda untuk menjadi pimpinan. Ya, tidak semua orang bisa mendapatkan primus inter pares sebagai presiden. Hanya ada 7 orang pada hari ini dan Anda yang ke-7 dan ke-8. Ya, Anda menjadi presiden yang ke-7 dan ke-8. Saya ingin menyatakan kepada Anda, 10 tahun ini suka atau tidak suka, entah siapa di belakang Anda telah membuat Indonesia menjadi porak-poranda. Sehingga kami mengatakan malu, kami mengatakan bahwa kami merdeka. Betul? Oleh karena itu Pak, jika Anda tidak mampu memanusiakan kami sebagai manusia, si tau timau tumau tau, kami ingin mengatakan tirulah seekor burung merpati yang berpangkat Letnan Anumerta. Ini saya tadi menangis tadi pagi ya. Ya, seekor burung merpati yang hari ini menjadi lambang kantor pos kita di zaman dahulu. Ya, Letnan Anumerta burung merpati tersebut dilatih oleh Tentara Republik Indonesia yang tugasnya mengirimkan pesan dari satu kesatuan ke kesatuan yang lainnya. Ya, hari ini jasadnya tertanam di Museum Ambarawa. Kalau saya salah kasih tahu ya. Beliau dilatih ya, dan pada hari itu, hari di mana dia akan meninggal itu atau tewas itu ya, bahwa dia melakukan penerbangan 50 km dari Lamongan menuju Surabaya, menyampaikan pesan dari pasukan Ronggolawe ya, menuju kepada pasukan TRI. Ya, Belanda, ini dengarkan ini, Belanda yang sudah mengetahui gerak-gerik daripada merpati tersebut, merasa kok setiap gerakannya selalu saja diketahui dan bocor. Akhirnya dia menganggap ini burung cerdas, tidak mungkin burung biasa. Maka komandan Belanda tersebut memerintahkan sniper untuk menembak burung tersebut. Perlu Anda ketahui, dia hanya seekor binatang, hanya seekor burung yang cerdas ya. Tapi bagaimana mungkin Tentara Republik Indonesia mencerminkan kecintaan kepada hatinya? Tertembaklah burung tersebut, berdarah-darah tepat di sayap kanan. Apakah dia mati gelepak-gelepak lalu tidak pergi? Atau tidak menyelesaikan tugasnya? Ini yang luar biasa. Tentu ini bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada tetap menyelesaikan tugasnya sampai di tempat komando ya, pasukan TRI, jatuh melegelpar tepat di depan komandan untuk menyampaikan di mana keberadaan tentara Belanda pada saat itu. Dia menyelesaikan tugasnya dengan berdarah-darah. Saya ingin menyatakan kepada Anda, kalahkah Anda dengan seekor burung? Ya, Anda kalah dengan seekor burung ya. Anda tidak mempunyai apa-apa dibanding seekor burung yang hari ini mempunyai pangkat Letnan Anumerta. Sungguh memalukan betapa rendahnya kita manusia. Bapak, saya ingin mengatakan masih ada 1,5 bulan lagi. Walaupun kerusakan dan badai sudah Anda tampakkan di bumi Indonesia ini. Ya, apa saja itu? Banyak sekali Pak. Satu di antara janji Anda menyatakan akan membeli buyback Indosat tidak terjadi, tidak akan menaikkan BBM tidak terjadi, ya. Anda tidak akan impor lagi, Anda tidak akan hutang lagi, Anda akan mengupayakan mobil nasional, tidak akan ada mobil-mobil murah, tidak akan impor lagi, semua tidak segala macam. Yang terjadi kebalikannya. Anda melakukan pembangunan tanpa dilakukan dengan pemikiran, tanpa melibatkan para ahli, ya, tanpa dengan adanya AMDAL dan segala macam, sehingga mengakibatkan hari ini BUMN 68% ambruk, ya, hutang membesar dan siapa yang akan menanggungnya saya nggak tahu, ya, itulah yang terjadi pada hari ini.
Tapi yang terburuk dari semua itu adalah nepotisme, suatu pabrikasi atas sikap-sikap sebelum reformasi yang kembali dijalankan. Saya ingin mengatakan sesungguhnya siapakah Anda Bapak? Lalu pada hari ini kalau kami berani menyatakan bahwa ketidaksetujuan kami terhadap pemerintahan Anda 10 tahun ini dan Anda tutupi dengan tidak boleh melakukan aksi di depan DPR, sungguh ini perbuatan biadab. Ya, saya ingin mengatakan biadab. Saya kira Mbak Ida itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menyatakan kita semua adalah orang yang menghargai kemerdekaan. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di suasana hari kemerdekaan, walaupun masih besok itu akan dilaksanakan, tapi hari ini adalah tepat tanggal 16 Agustus. Memang setiap tahun itu Presiden membacakan atau berpidato di gedung DPR MPR. Maka rakyat meminta pertanggungjawaban Presiden. Persoalan hari ini adalah pertanggungjawaban kepada anggota DPR atau apa, tapi hari ini kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat Indonesia. Kenapa? Karena para pejuang kita yang sudah berdarah-darah, nyawa melayang dan yang lain-lain, tapi dengan ucapan seorang Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, mengatakan bahwa kantor atau istana Merdeka maupun istana Cipanas, Bogor, itu mengandung bau kolonial. Ini kan aneh dan ini adalah menyakitkan bagi para pejuang kemerdekaan. Kita sebagai anak bangsa, sebagai penerus, kita merasa dilecehkan. Apakah kita juga mau menerima apa yang menjadi yang sudah direbut oleh para pendahulu kita, para pahlawan tanpa tanda jasa, dan ada yang macam-macam yang hari ini meninggalkan sanak keluarganya, tapi juga tidak dihormati oleh seorang Presiden Joko Widodo. Apakah itu layak? Apakah itu etis? Tidak. Mengatakan bahwa istana negara Bogor maupun Jakarta atau Cipanas bau kolonial. Ini yang menjadi teriris-iris hati kita, pedih rasanya. Kenapa baru sekarang dikatakan itu setelah tinggal 1,5 bulan? Seharusnya seorang pemimpin itu harusnya lebih arif dan bijaksana, bukan harus mencidrai para pejuang kita, pendahulu kita, yang hari ini kita peringatin 79 tahun Indonesia merdeka. Kita memang belum 100% merdeka. Kita ini berbicara aja kita tidak merdeka, apalagi kita mau berbuat, kita mau aksi. Dan teman-teman ARM sudah menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi dan dari pihak kepolisian sudah memberikan ACC. Kenapa harus ada pelarangan? Kenapa hari ini dilakukan oleh pihak aparat keamanan dan mengusir emak-emak, juga mengusir teman-teman mahasiswa? Ini yang tidak bisa kita biarkan. Apakah kita takut? Kita harus biarkan terus-menerus. Ini masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Harapan saya kepada seluruh emak-emak, apakah kita takut dan kita akan
mundur dengan ancaman-ancaman para pihak keamanan, aparat keamanan, atau siapapun. Kalau kita mundur, berarti kita meninggalkan jejak yang buruk bagi anak cucu kita ke depan. Maju. Kita harus melawan. Kenapa? Lawan. Banyak aturan-aturan, ada BPIP yang mereka melarang paskibra perempuan memakai hijab. Ini juga menyakitkan. Ini harusnya Komunis. kita sebagai emak-emak kita sampaikan kepada kepala BPIP harus dipecat. Jadi bukan hanya sekedar diberikan peringatan, tapi ini adalah perlakuan yang sudah sadis terhadap rakyat Indonesia, khususnya kaum perempuan. Ini bukan hanya tahun ini, sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah itu juga dilakukan. Hanya rakyat kita hari ini dan Paskibra juga baru memberikan perlawanan terhadap BPIP. Ini yang harusnya kita sama-sama sebagai kaum perempuan kita harus melawan. Ini adalah sudah aturan. Harusnya BPIP memberikan rasa nyaman terhadap paskibra perempuan yang berhijab. Tapi justru hari ini melemahkan dan mengintimidasi para paskibra yang hari ini mengikuti pengibaran bendera dan yang lain-lain. Ini yang kami rasakan, ini adalah sudah sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Apakah kita harus diam? Tidak. Dan selain itu, juga pemerintah kita ini memberikan membuat aturan undang-undang yang sangat menyakitkan khususnya anak-anak kita, perempuan maupun laki-laki, dan ibunya. Di sana ada aturan justru diberikan alat kontrasepsi, seolah-olah anak-anak kita ini sudah rusak, sudah bejat. Ya, sudah bejat. Jilbab untuk saat ini ya? Ya. Jilbab, no, Ya. kondom, yes. Betul tidak? Kurang ajar itu namanya. Kurang Maka semuanya itu tidak boleh. Kalau kita mau diberikan alat itu otomatis membebaskan seks terhadap anak-anak kita. Betul. Betul tidak? Ini yang harusnya kita sama-sama kita lawan. Oke, hari ini kaum emak-emak kita mengikuti aturan undang-undang yang hari ini diterapkan oleh Presiden Jokowi melalui pihak keamanan kepolisian maupun yang lain-lain, dan melarang emak-emak untuk menyampaikan aspirasi di depan DPR yang hari ini dilarang. Maka saya mengecam keras terhadap pihak keamanan karena pihak keamanan sudah memberikan surat pemberitahuan dari ARM sudah diterima. Kenapa baru hari ini dilarang? Ini adalah pelecehan terhadap ARM. Saya rasa ini demokrasi ini sudah tidak ada lagi. Demokrasi hanya sekedar slogan, tapi tidak ada lagi di negara kita. Kenapa? Banyak sekali intimidasi terhadap kawan-kawan kita, terhadap mahasiswa, masyarakat yang lain yang ingin menyampaikan aspirasi. Inilah yang harusnya kita sama-sama duduk di tempat ini agar menjadi perhatian, menjadi atensi dari pihak keamanan maupun Presiden Jokowi agar tidak berbuat sewenang-wenang. Serasa itu aja yang nantinya bisa disampaikan oleh kawan-kawan agar tidak nantinya betul-betul kita harus pastikan kepada kita semua bahwa soal alat kontrasepsi maupun hijab dan yang lain-lain harus kita lawan karena ini adalah merusak harkat dan martabat bagi bangsa Indonesia. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
menarik. Kita akan kupas dua hal yang memang menyangkut, yang sangat mendasar, menyangkut dengan kaum emak-emak. Ada Bu Ratna di sana sebentar. Satu, kita kupas tentang PP 28 strip 2024, di mana Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengetuk palu tentang menyediakan alat kontrasepsi kondom, pokoknya alat kontrasepsi untuk pelajar, siswa, dan remaja. Ini adalah bentuk kalau saya penghancuran moral untuk anak-anak kita. Ya, PP 28 2024 adalah bentuk penghancuran moral anak-anak kita. Alasannya ada. Ini ketutupan. Ya, termasuk bapak-bapak polisi yang ada di depan mungkin punya putra dan putri. Dan ada lagi turunannya. Ketika kami mengkonfirmasi ke DPR sana, mengapa PP 28 2024 ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bapak Presiden, ternyata di situ tidak ada penjelasan. Kata DPRD kemarin, harusnya ada penjelasan. PP 28 2024 itu untuk remaja yang sudah menikah. Pertanyaannya, apakah remaja sudah diperbolehkan menikah? Berapa usia yang diperbolehkan untuk menikah? 20. Apakah ada perubahan? Nah, gitu. Oke? Itu satu. Ke bawahnya lagi, turunannya lagi, bahwa PP tersebut diperuntukkan untuk remaja yang resiko. Tahu apa artinya beresiko? Penyakit kelamin itu biasanya dipunyai oleh siapa? LGBT. Apakah ini artinya menghalalkan program LGBT di Indonesia? Pertanyaan besar untuk kita semua. Betul? Betul. Ada yang bisa menjawab lagi? Siapa? Ada lagi? Yang PP 28? Kira-kira ada yang bisa menyanggah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ARM, Aliansi Rakyat menggugat. Kita menggugat semua apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin di negara ini. Nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Di mana kesalahannya? Coba kita kembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Kembali lagi kepada Pancasila sebagai dasar pijakan. Pancasila satu pun tidak ada lagi yang diikuti oleh para pemimpin pada menggila saat ini. Mana Pancasila yang diikutin? Kami ingin kembali seperti semula. Kami ingin mengembalikan kedaulatan rakyat. Kami ingin mengembalikan demokrasi. Saya di sini ingin membicarakan kegilaan partai politik sekarang ini. Gila. Kalian kemarin minta dukungan masyarakat seolah-olah dengan berurai air mata membela negara ini, bahwa negara ini sudah hancur gara-gara seorang Jokowi, kemudian mengajak masyarakat mendukung partai politik kalian untuk memilih, untuk memperbaiki negara ini. Apa yang terjadi sekarang ini? Sekarang ini Anda, orang-orang ketua parpol, dengarkan saya bicara. Allah memberi pilihan kepada Anda saat ini. Di mana Anda memilih? Kami sudah 10 tahun menderita. Sudah 10 tahun Indonesia parpol Anda. Anda memilih berseberangan dengan rakyat. Anda memilih berseberangan dengan kami. Untuk apa? Untuk apa kami percaya dengan Anda? Apakah Anda bisa berdiri tanpa rakyat? Sekarang kami ingin bertanya pada rakyat. Akan kita lanjutkan, kita memilih parpol bangsat, brengsek. Brengsek. Tidak ada gunanya. Kami memilih kalian sebagai wakil. Apa Anda menjadi wakil untuk kami? Tidak. Sekarang, sebentar lagi, kita akan melihat. Ini ada waktu sebentar lagi. Apakah Anda berpihak kepada rakyat atau tidak? Di saat ini, Allah memberikan kalian pilihan. Di mana kalian akan memilih? Apabila kalian tidak berpihak kepada rakyat, ingatkan bahasa kami di sini. Ingatkan sujud kalian di sejadah. Bahwa
Sujud kalian itu tidak diterima karena sujud kalian menyakiti hati rakyat. Sujud kalian itu di kening kalian itu tidak ada lagi kebahagiaan buat rakyat. Hanya menyisakan siksaan buat rakyat. Apabila kalian memilih berseberangan dengan rakyat. Ini sudah kenyataan. Ya, semakin kesini semakin kita lihat. Ya, kita sudah sangat menunggu. Kemarin Pilpres kita sudah bersabar. Oke lah. Sekarang kegilaan kalian lebih gila lagi. Berpihak kepada orang yang dibenci, dimusuhi masyarakat. Apa yang terjadi dengan kalian? Apa kalian lupa kalian beragama? Di sini mayoritas Muslim. Sholatkah kalian? Malu nggak kalian merusak nama baik kalian sendiri? Kalian itu sudah merusak diri kalian sendiri, mempermalukan diri kalian sendiri. Masyarakat ini tidak ada yang bodoh. Kalian itu seperti bersembunyi di balik selai ilalang, bertelanjang bulat. Semua kesalahan kalian kita tuh tahu. Mengapa tidak kalian kembalikan semua kejayaan ke maling-maling kalian tuh kembalikan lagi pada masyarakat. Kembalikan sejahterakan masyarakat. Kembali kalian tuh ikhlas sujud. Kembali kalian tuh menyadari bahwa ini adalah kesalahan. Jangan dilakukan. Tolong stop. Hentikan. Hentikan memusuhi masyarakat. Hentikan memusuhi rakyat. Rakyat sudah capek, sudah bosan. Menunggu. Kalau ini menjadi suatu perbaikan, harapan besar buat kalian. Tapi kalau kalian melihat ini, betul-betul kalian tidak berpihak pada rakyat, maka kami juga tidak akan tinggal diam. Bagaimana kawan-kawan, kita melawan? Lawan! Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang kecewa. Dan kami akan melawan. Ingat itu parpol-parpol, malulah kalian dengan rakyat. Kalian tidak tahu diri, mempermalukan diri sendiri. Ingat, pilihan kalian berseberangan dengan rakyat, kami siap berseberangan dengan kalian. Tinggalkan parpol-parpol, tidak penting buat kita. Negara yang tanpa parpol juga bisa hidup. Demikian dari saya. Semangat teman-teman ARM. Merdeka! 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 Kami akan memerdekakan diri kami sendiri. Siap! Masih banyak yang harus Mau memerdekakan diri. kita kupas tentang kemarin. Menjelang tanggal 17 Agustus 2024 next di IKN akan ada upacara pengibaran bendera di sana. Di mana putri-putri kita ada di sana yang tadinya berhijab dipaksa untuk melepas hijabnya hanya untuk melaksanakan upacara bendera. Apakah ini siapa yang nyuruh? Ada undang-undangnya? Siapa provokatornya? Apakah ini tandanya Anda, Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia atau BPIP menantang umat Islam untuk berperang terbuka dengan kami umat Muslim. Karena apa? Jilbab, kerudung adalah kehormatan sebagai Muslim, di mana satu lembar rambut kami terlihat oleh yang bukan Muslim, 7 cambukan oleh untuk ayah kami di akhirat sana. Berapa juta pasang mata yang menonton rambut anak-anak kami? Itu satu. Anda ini yang namanya jilbab bukan budaya. Jilbab bukan budaya, jadi tidak bisa ditoleransi. Jilbab adalah syariah. Ingat ya, jilbab adalah syariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para aparat yang ada di sini semua, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin aparat tidak kelihatan ya, tapi saya yakin ada di sini. Bagaimana sahabat kita, sahabat ARM, masih semangat? Tetap semangat ya. Kami emak-emak di sini tentunya memang sangat prihatin sekali melihat para pemimpin kita yang sangat luar biasa kerjanya. Luar biasa di sini bukan berarti luar biasa yang bagus, tapi luar biasa yang bagaimana teman-teman? Sangat rusak, sehingga kita tuh sebetulnya sudah muak ya. Mak-mak ini muak rasanya ya.
dari awal rejim menjabat, kita tahu semuanya bahwa semuanya itu mayoritas tidak benar. Mungkin ada benar 1-2, yang tidak benar ratusan mungkin. Contohnya di sini ya, kita pasti tahu semuanya ya. Kita peraturan itu sudah semua disunat. Merasa nggak? Peraturan disunat, merasa nggak? Contohnya nih, contoh yang paling penting yang kita tahu. Saya yakin teman-teman tahu semua. Misalnya ada masalah. Masalah ternyata mengenai yang bersangkutan. Tidak bisa diselesaikan. Tapi untuk mereka gampang, nggak susah. Ngapain susah? Tinggal bikin aja PP-nya. Betul nggak? Betul nggak? PP dibikin sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh sahabat-sahabat terdahulu. Saya tidak usah ulas lagi. Yang sangat memprihatinkan saat sekarang adalah dengan adanya PP nomor 28 yang tidak salah ya, tahun 2024. Di mana para remaja disediakan alat kontrasepsi. Itu sangat miris sekali. Kenapa? Sebelum dikasih karpet merah saja, sudah moralnya bejat, ya, sudah hancur lebur ini generasi muda, ya. Baik, boleh deh penelitian-penelitian ini sudah berjalan, mayoritas anak-anak remaja kita udah hancur, itu mayoritas. Yang tidak hancur hanya sedikit. Bagaimana dengan dikasih karpet merah? Dikasih lagi kontrasepsi. Masa iya sih remaja dikasih kontrasepsi? Itu artinya apa? Melegalkan zina. Di mana zina itu sangat bertentangan dengan agama, khususnya agama muslim ya. Itu zina itu semua agama melarang ya. Tapi kenapa? Kita kok masih belum banyak yang bergerak ya. Harus kita lawan. Lawan, dan lawan. Ya, ini mama nggak usah takut, harus kita lawan ini semua ini yang nggak bener, ya. Terus yang baru ya itulah paskibraka, harus copot jilbab coba. Itu kan keterlaluan benar. Kalau nggak harus viral nggak dibatalin. Iya kalau nggak viral enggak. Jadi kan mereka itu kalau bikin apa saja, itu pertama kan dites dulu, tes ombak dulu. Tes ombak gimana? Tes ombak aman, mereka melangkah. Makanya kita kalau ada tes ombak, kita juga harus sudah sensitif. Kita harus kreatif, harus cerdas, kita rasional. Ya, kita nggak usah takut lah mak-mak. Sudah istilahnya kan kayaknya mayoritas yang lain ada banyak yang melempem saya lihat ya. Ya, perjuangan banyak yang melempem kayaknya nih ya. Tinggal kita nih mak-mak nih, keren nih. Ya, saya setuju banget ya. Saya rasa saya tidak banyak lagi yang saya sampaikan. Yang jelas mayoritas ya kebijakan rezim itu tidak ada yang menguntungkan untuk rakyat. Hanya menguntungkan kepada oligarki saja. Makanya ya usulan saya sih Omnibus Law tetap harus ditolak. Jadi peraturan-peraturan yang bertentangan atau yang merugikan dengan rakyat harus kita tolak. Nggak boleh kita diam saja. Ya, itu aja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang begini ya, kesimpulannya itu adalah rakyat itu seperti tidak diurus. Benar nggak sih? Rakyat itu tidak diurus. Apa yang kita keluhkan, apa yang kita sampaikan, apakah didengar sama masyarakat, sama pemerintah kita? Tidak. Padahal mereka itu dipilih oleh kita loh, ya. Tetapi coba, kemana kita akan mengadu? Mereka hanya memikirkan ya diri mereka dan golongannya mereka. Contohnya? Itu aja. Contohnya banyak banget. Contohnya apa? HGU, apakah mereka pemerintah memikirkan nasib kita, memikirkan nasib anak cucu kita ketika 190 tahun lahan di sana diberikan kepada ASN. 190 tahun adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah kepada kita dan generasi. Ya, generasi. Sedangkan pribumi hanya dikasih hak pakai 10 Nah, tahun. sedangkan pribumi hanya dipakai 10 tahun. 10 tahun. Sebenarnya niatnya apa sih? Pemilik loh itu. Padahal mereka sudah tinggal di IKN sana, mulai cucu-cucu cicit semuanya, nenek moyangnya tinggal di sana. Sementara ASEK itu dikasih 190 tahun. 90 tahun. Kalau Pribumi hanya dikasih 10 tahun. Akhirnya 190 tahun. Artinya Secara tidak langsung
penggusuran pribumi dan orang-orang Melayu di Indonesia. Betul. Apa bedanya dengan tanah Melayu di sana? Ya, jadi memang banyak banget. Jadi kita ini sepertinya kita ini seperti dijajah kembali, tapi penjajahan gaya baru kali ya, penjajahan ekonomi dan segala macam. Dari mulai dari mulai ekonomi, kita punya akidah segala macam kayak begitu. Gaya baru. Coba di sini kita bebas bersuara. Yang mau bersuara boleh. Kemudian balik. Oke, ini coba. Dulu Sama aja dengan artinya bahwa di zaman rezim yang sekarang ini, ya. semua kebijakan yang dibuat adalah untuk boleh, yang tidak boleh menjadi boleh, yang tidak boleh dilarang, yang tidak boleh dibolehkan, yang boleh dilarang, karena selama itu tidak menguntungkan pemerintah atau merugikan pemerintah, mereka akan berkata bahwa itu tidak boleh. Tapi kalau itu menguntungkan, mereka bilang, semua orang bilang tidak boleh, di zaman sekarang jadi boleh. Seperti contohnya, oh boleh silakan. Nah, jangan pakai ini. Masih ingat peristiwa kontes-kontesan? Nah, betul. Iya. Contohnya, ya. Ya, mohon maaf saya katakan saya terkaget-kaget karena saya baru istilahnya itu melihat perkembangannya pada akhir-akhir ini. Dalam pikiran saya itu masih pakai swimsuit ya, jadi masih pakai baju renang yang ditutupi dengan slayer begitu. Ya. Tidak tahunya yang dibangga-banggakan ini, saya terbelalak mata saya ketika melihat pakai topi sis loh Mbak, ya dan dengan bangganya begitu. Dan itu Mbak Ida, itu tidak dimasalahkan Mbak Ida. Jadi hari ini yang kayak gitu kemarin bagus, ngadain kontes, yang jilbab disuruh buka. kita kecolongan, negara Indonesia itu negara komunis. Negara komunis. Contohnya juga kemarin Bu Kur, di Jakarta Pusat ada yang namanya kontes LGBT atau kontes waria ya. Pihak kepolisian sepertinya juga tidak tahu, mereka merasa kecolongan. Artinya apa? Ada yang ditutupi dan ada yang melindungi bahwa ini tuh yang tidak boleh menjadi boleh gitu. Artinya apa? Harusnya rakyat tuh aware, ini itu ada apa ini? Kenapa yang sekarang yang seperti ini dijadikan sesuatu yang hal yang biasa? Aneh gitu loh. Jadi gini, betul. Ini sebetulnya tuh buat polisi juga, buat aparat-aparat juga ya. Gini, di Indonesia itu sekarang kita sudah kehilangan suatu nilai, ya, nilai salah, karena semua menjadi benar. Di mana memang itu tidak boleh, tapi peraturannya yang dirubah, akhirnya menjadi benar. Akhirnya ini apakah ini tidak berakibat untuk kembali lagi nih ke anak cucu kita nanti? Jadi artinya harusnya prihatin ya. Kalau memang harusnya kita semua harusnya prihatin kepada orang tua di rumah juga harusnya prihatin. Kenapa? Terjadi pergeseran nilai-nilai yang memang disengaja dan difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara. Jadi apakah sekarang ini kita diam aja atau kita akan tetap lawan? Kalau kita sih pasti kita akan tetap lawan, akan selalu kita lawan. Apalagi Itu aja. masalah moral ya, masalah moral, akidah dan syariah itu adalah hal yang sangat sensitif dan memang sangat inti sekali untuk kehidupan kita. Oke. Ini pada saat ini. Nah, oke, ini Bu Leti ya. Nyanyi lagi. Jangan nyanyi ya. Di sini kami tidak ingin bicara banyak karena sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman kita. Kita hanya tidak rela Pak Jokowi. Semua tatanan di negeri ini telah hancur. Hukum yang seharusnya ditegakkan tetapi malah sepertinya akan dirobohkan. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita sebagai rakyat terus terang tidak rela Pak Jokowi, terus terang Bapak nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Bagaimana Bapak cara memimpin? Bagaimana cara Bapak membuat kebijakan? Bapak di
dipercaya oleh rakyat. Tetapi Bapak tidak amanah. Ingat itu Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya tinggal beberapa bulan lagi. Tolong Pak Jokowi, tolong dipertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang selama ini sangat merugikan rakyat. Dan selama ini Bapak hanya berjanji. Banyak janji-janji yang diberikan kepada rakyat, tapi sebenarnya itu tidak pernah dinikmati oleh rakyat. Selama ini Bapak tidak pernah memikirkan rakyat, tetapi Bapak hanya memikirkan untuk kepentingan oligarki dan semua kroni-kroninya. Ingat Pak Jokowi, hidup ini hanya sementara, hanya numpang lewat. Jadi Bapak jangan semena-mena untuk menjajah rakyat sendiri. Ya Allah, pasti Pak Jokowi sebenarnya sedang gelisah, sedang galau. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk bertaubat. Tolong kebijakan-kebijakan yang sekarang ini telah diluncurkan oleh Bapak, tolong dipertimbangkan kembali. Saya rasa tidak ada yang banyak saya bicarakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya udah diborong semua. Ulang. Enggak, kalau saya akhir-akhir ini nih ada yang lucu ya, yang pernyataan tadi Mbak Narti udah komen juga sih sebetulnya. Yang masalah apa namanya, katanya istana rasa kolonial kan, itu apa itu nggak lucu lagi ya, dia bilang di akhir-akhir mau minggat gitu kan iya dulu IKN itu alasannya katanya pemerataan pembangunan ya kan, alasannya biar rakyat mengerti maksudnya kan, oke awalnya. Sekarang alasan lagi katanya di situ rasa kolonial biar orang-orang juga mungkin ninggalin istana itu. Presiden yang lain punya rumah tinggal, seperti Pak SBY, dia punya rumah tinggal pribadi kan di Cikeas. Ibu Megawati misalnya, beliau pun punya rumah pribadi gitu. Nah ini Bapak yang satu ini nggak punya rumah gitu, hanya menikmati fasilitas negara di 3 istana itu. Tapi pas mau selesai bilangnya rasa kolonial. Halo Pak, iya kan gitu, Bapak waras. Iya. Nah sekarang Bapak kalau udah rasa kolonial, yang 1,5 tahun Bapak nenda aja ya, nggak usah di situ gitu. Bapak itu serem gitu ya. Nah itu kan, angkut aja semuanya gitu, biar kita rakyat lah yang menikmati istana itu kan sesekali gitu. Kita nggak takut itu rasa kolonial kayak apa, kita kan rajin ibadah ya. Gitu. Iya, jadi tadi sebenarnya saya mau membahas itu, Mbak Narti juga udah membahas. Akhirnya saya bahas lagi ya karena karena lucu ini Pak Jokowi ini ada-ada aja gitu loh, selalu. Iya, tiba-tiba sekarang kan BPIP ngasih aturan seperti itu. Terus yang lain-lain tuh pada kemana ini gitu kan? Yang mayoritas Islam, yang peraturan hijab dibuka, itu udah semua mengecam Pak, gitu loh. Jadi BPIP ini, aduh ya Allah, kadang rasanya gimana ya ini. Dan iya, dan masalah orang apa ya, maaf ya, saya harus menyebutkan rasanya masalah kondom itu kan, aduh itu kita menyebut aja rasanya jijik gitu ya, haru, dan kita menyebut aja di media sosial, bahkan di mana-mana aja ditutup itu gitu ya, karena itu apa sih ya alat kontrasepsi yang riskan banget gitu, dan ini dilegalkan. Astagfirullahaladzim. Ya aduh. Ini kita Indonesia ini mau dibuat apa sebetulnya gitu. Rakyat, anak-anak ini mau dihancurkan dengan segala aturan yang
kita orang tua semua mendidik anak dari kecil gitu ya, masalah agama. Pas udah besar-besar dihancurkan dengan aturan-aturan negara yang gila. Iya, ini ibu-ibu semuanya ya dengan aturan-aturan seperti ini ya mohonlah berteriak ya kan, karena anak-anak nih masa depannya kan orang tua sendiri nanti yang menikmati gitu. Jadi ya intinya ya yang lain tolong dong yang keluarkan rasa warasnya ini gitu loh, yang pemerintah semua dengan menikmati fasilitas negara, gaji yang besar ya mohonlah kebijakan-kebijakan itu yang apa namanya yang mementingkan rakyat, jangan mementingkan diri sendiri. Gitu aja. Rasanya yang lain lagi mungkin masih ada unek-unek. Terima kasih. Ibu, sakit hatinya kerudung juga. Komen masalah Mbak Ade tentang apa tadi jilbab yang di IKN. Saya pertanyaan besar, kenapa jilbab paskibraka putri hanya ditanggalkan hanya di IKN? Ya? Pak Jokowi, jika Anda merasa sebagai orang Indonesia, Republik ini dirancang oleh para pejuang berdasarkan Pancasila sebagai the way of life, artinya pandangan hidup. Jadi setiap langkah kita, kehidupan sehari-hari kita itu berdasarkan Pancasila yang berketuhanan, kemanusiaan, berkeadilan, persatuan, kerakyatan, semua terangkum dalam Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika Anda tidak mentaatin itu, berarti Anda adalah pengkhianat yang sebenarnya. Pengkhianat Pancasila dan pengkhianat negeri ini. Seharusnya diapain? Kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Kamilah pemilik negeri ini yang sesungguhnya. Dan mereka. Seharusnya seperti itu diapain? Geserin. Gitu, cuman nggak sih. Aduh, ini Tita gimana ini? Tita. Ini Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja saya mau bicara mengenai jilbab ya. Mengenai jilbab ini sebenarnya heboh-hebohnya nggak sekarang-sekarang aja. Udah sekitar berapa tahun yang lalu, sekitar tahun 80-an juga masalah jilbab ini heboh juga. Karena saya dulu mengalami itu ya, pas itu mau foto untuk ijazah, sedangkan pada waktu itu tidak boleh berfoto pakai jilbab untuk ijazah, tapi dengan perjuangan anak-anak siswa-siswa SMA pada waktu itu dan emak-emak serta warga rakyat Indonesia berjuang untuk supaya bisa berfoto di ijazah. Artinya dari dulu juga warga atau rakyat juga berjuang untuk gimana caranya supaya wanita bisa berhijab di berbagai tempat, di berbagai situasi. Artinya untuk saat ini kalau misalkan BPIP itu melarang, itu ya udah basi gitu kalau dibilang basi ya, karena kan emang udah sekian lama yang udah bertahun yang lalu kan istilahnya wanita tuh wanita yang berhijab boleh untuk momen apapun selama itu syar'i ya enggak. Nah, artinya seperti itu. Jadi sekarang kalaupun misalnya BPIP itu larang, terus tiba-tiba dengan viralnya tahu-tahu dia memperbolehkan lagi, sangat disayangkan sekali gitu loh. Artinya kemana imannya tuh kemana gitu loh. Jadi perlu dipertanyakan. Jadi pemimpin sekarang ini itu asal milih aja kali ya, enggak dipertimbangkan lagi apa itu gimana agamanya, gimana mungkin enggak hitungan gitu kali ya. Nah, artinya seperti itu. Apalagi dengan pemimpin kita saat ini, artinya mereka kan tahu kan, mereka terkenal Tuhannya kan, seperti itu. Artinya sebenarnya kalau untuk soal jilbab itu sebenarnya nggak usah dipermasalahkan lagi, fine-fine aja gitu ya nggak. Nah, artinya seperti itu. Nah itu aja pendapat saya. Demikian. Ya semangat aja mak-mak ya untuk anak-anak kita ke depan supaya
Yang memakai jilbab jangan ragu terus dan berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Saya cukup salut dengan emak-emak ini dari ARM. Tadi baru bapak-bapak. Aliansi Rakyat Menggugat. Harapan kita tidak ada lagi rakyat menggugat. Kalau semuanya itu tertata dengan benar dan aman. Saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya 17 Agustus itu atau tanggal 17 itu adalah tanggal yang sangat sakral. Kalau kita tahu tanggal 17, angka 17 itu kita sholat 17 rakaat satu hari. Ya. Yang ketiga, bahwasanya Lailatul Qadar itu juga tanggal 17. Harapan kita adalah bahwa semua yang ada di sini dan terutama yang melihat podcast kita bisa menyadari bahwasannya ingat bahwa kita ini adalah negara yang beragama. Tentunya dengan mengingat angka 17 itu membuat kita mawas diri dan sadar. Demikian juga untuk anggota-anggota dewan dan lain-lain sebagainya. Di belakang kita tadi beberapa mobil yang dikawal, ya, lewat barusan di belakang kita. Saya sangat miris. Buat apa dikawal kalau mereka benar? Buat apa mereka dijaga kalau mereka benar? Ya, jadi kita nggak mau membuang-buang uang hanya untuk pemborosan, hanya untuk yang seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa tanggal 17 yang akan kita rayakan ini adalah tanggal yang sangat sakral. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jokowi, kita ketemu lagi dalam acara RM ini ya Pak Jokowi ya. Ini Pak Jokowi, saya mau nanya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi itu kan Presiden NKRI, dilantik berdasarkan agama Islam dengan sumpah kepala ditaruh Al-Quran di atasnya, ya kan? Nah negara NKRI ini negara yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang yang beragama wajib melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing. Saya bingung sama Pak Jokowi. Pak Jokowi jadi presiden, pernah jadi imam di masjid. Itu kan berarti Pak Jokowi agamanya Islam kan ya? Tapi kenapa Pak Jokowi benci sama agama Islam? Ulama-ulama semuanya pada dibenci. Peraturan Islam pakai jilbab dibenci juga, malah dilarang. Tidak, pokoknya tidak mendukung agamanya sendiri. Nah, lagi pula Pak Jokowi juga suka berbohong. Pak Jokowi waktu belum terjadi janji ini janji itu, tapi pada kenyataannya semuanya udah dihancurkan Pak Jokowi. Pak Jokowi, kita nih rakyat Indonesia udah percaya Bapak waktu Bapak jadi presiden dengan janji-janji Bapak. Tapi sekarang kita nggak percaya lagi. Untuk itu kita mohon. Emang milih Jokowi? Agak. Saya nggak milih Jokowi, tapi kan rakyat yang lain yang milih Jokowi. Terus terang aja ya, maaf nih. Saya bukannya benci, bukan apa-apa. Cuman kan kita itu kalau jadi manusia yang benar-benar baik itu ya, kita harus tidak pernah berbohong Pak Jokowi. Kita janji ini itu pada rakyat loh. Pak Jokowi bukan janji pada orang, pada rakyat nih. Pada rakyat seluruh negara Indonesia. Islam menganjurkan berkata benar. Kalau Pak Jokowi itu beragama Islam, karena Pak Jokowi dilantik berdasarkan agama Islam, dan juga pernah jadi imam di masjid, pernah pergi haji, kan Pak Jokowi udah menjalankan agama Islam. Harusnya Pak Jokowi juga sayang pada rakyat, karena itu kan peraturan dalam Islam itu saling menyayangi sama. Amanah. Tidak pernah berbohong. Dan selalu berbuat untuk kebaikan rakyat. Karena Pak Jokowi itu seorang pemimpin. Tapi ini mana janji Pak Jokowi pada rakyat Indonesia. Semuanya hancur, rakyat sengsara atas kebohongan Pak Jokowi. Ya udah itu aja dari saya. Terima kasih Pak Jokowi.
Saya mau ngomong bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua udah aspirasi mama udah terdengar. Cuma satu yang saya ingin kemukakan. Apa tuh? Sepanjang Jokowi jadi presiden, sepertinya agama Islam ini udah diobok-obok. Jadi kita yang harusnya Muslim sesama Muslim adalah ikatan yang erat, sekarang malah hancur. Kalau sudah hancur Islam, hancur pula lah bumi kita. Karena peraturan kita adalah peraturan Islam. Kalau udah ulama dan umaro di tangannya Jokowi, hancur udah semuanya. Saya mohon kepada rakyat Indonesia, umumnya Kiai, Umaro, dan Ustazah semua, apalagi sekarang mirisnya tentang remaja sekarang, tentang pemilihan kontrasepsi sama hijab. Nah ini tugasnya para di samping orang tua juga Ustazah dan Umaro untuk ikut andil ke cita-cita orang yang berani bertentang kepada kolonial kali ya, lebih dari kolonial Jokowi. Beneran, saya kalau katanya itu manusia jadi-jadian, saya sama Mak Lampir deh bener. Saya aduin sama Mak Lampir. Saking aja Jokowi itu lebih canggih dari Mak Lampir. Makanya saya juga bingung tuh orang. Begitu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang maju, saya makan gak enak. Terima kasih banyak. Kabel. Jangan bingung dengan adanya Jokowi. Kesana ke tiang tembok. Jangan bingung harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertama kali nih. Pak Jokowi, saya itu nggak pernah pilih Pak Jokowi sejak Anda itu jadi kampanye mulai pilpres itu tahun 2014. Saya nggak pernah namanya milih Anda ya, walaupun nggak kenal juga, tapi penampilannya kayaknya nggak meyakinkan kalau buat saya ya. Iya. Apalagi pas mulai ketika janji kampanyenya itu, Masya Allah, ya Allah banyak banget, kayaknya bagus banget gitu, dan banyak orang yang terpesona, terpengaruh dengan janji-janji Anda. Iya, ya. Saya tuh nggak pernah pilih Pak Jokowi loh, beneran. Satu keluarga tuh nggak pernah pilih Pak Jokowi. 2014, 2009, 2004. Iya. Ya bahkan lagi dia mencalonkan gubernur pun saya udah bilang sama orang di Jakarta, jangan saya bilang gitu. Itu hak saya loh untuk ngomong kayak gini ya Pak. Tapi yang bikin sebelnya itu tuh ya, kebijakan Anda itu dampaknya itu kita yang nggak milih ikut-ikut juga kena. Sebel saya, tau nggak Pak? Barang-barang naik. Apalagi cari kerja susah, apalagi ya saya ini ngajar ya, walaupun saya cuma ngajar les ya, bimbel gitu ya. Kalau nggak ibu-ibu tuh pada ngeluh, aduh Bu, saya ini mau ngelamar ini, mau daftar SD susah, ini susah, gitu kan ya. Jadi yang nggak milih Anda pun tuh kena efek sampingnya, efek negatif dari janji-janji Anda gitu loh. Apalagi Pak, tau nggak Pak ya sekarang nih Pak ya, usaha susah, sepi. Kalau saya ini ke pasar-pasar, saya kadang suka nanya nih, Bu gimana gitu kan, saya kadang suka nanya nih sama tukang nasi uduk ya, tukang warung. Saya pun nih warung juga sebenarnya nih ya, tapi udah sepi, udah tutup Pak. Gara-gara tuh harga mahal naik, kita mau jual murah susah, nggak bisa, untung dikit, akhirnya tutup gitu. Mereka pasti nyarinya yang murah-murah. Jadi jadi keberadaan Anda itu, janji-janji Anda itu nggak ada yang bermanfaat, nggak ada yang kena ke rakyat, semuanya pada susah. Malah sekarang yang milih Anda tuh ada tuh tetangga saya ya, nggak milih dia nih, susah hidupnya, akhirnya apa? Utang, minjem sama saya juga gitu. Ya udah, milih dia, keluarga tuh milih dia. Berdampak juga gitu ya, kayaknya sih dia juga agak nyesel tuh milih dia ya. Yang nolak siapa? Bukan Bapak, tetangga-tetangganya. Ya, jadi peran Bapak itu paling nggak ciptakanlah harga-harga murah, apa-apa gampang. Oh, satu lagi nih Pak, anak mau dipaksa untuk vaksin.
kayak belakang ini kan mau dikasih suntikan polio tuh sama titasan apa gitu. Dia bilang gini, Bu, aku habis suntiknya, kok kamu mau disuntik? Dipaksa sama gurunya, orang tuanya tahu nggak tahu, astagfirullahaladzim. Jadi maaf ya kalau mau teriak merdeka, saya juga sebenarnya saya malu gitu ya. Kayaknya mau merdeka tapi sebenarnya kita nggak merdeka sebenarnya. Jadi gitu, jadi saya nggak pilih Anda, tapi saya ikut merasakan dampak dari kebohongan Anda yang udah bejibun gitu, kebijakan-kebijakan Anda. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maida, siapa dari luar negeri ya? Dari luar negeri ada ya? Saya berpikir waktu zaman Pak Harto itu kejam diktator. Ternyata 10 tahun Jokowi ini lebih kejam, lebih sadis. Benar. Peraturan semua diterabas. Untuk upacara pengibaran bendera di IKN, menelan biaya berapa? 85 miliar. Andaikan itu untuk subsidi pupuk. Petani nggak susah. Zaman Pak Soeharto, swasembada pangan. Ulama tidak dikriminalisasi, beda sama Jokowi sekarang. Ulama kita dikriminalisasi. Saya ingat ada memenya Pak Soeharto, enak tuh zamanku. Nah, Pak Jokowi tolonglah ya, pikirkanlah untuk rakyat yang Anda tinggal sekarang ini 1,5 bulan lagi. Sekian, terima kasih. Iya, karena Bapak. Saida. Tatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh sangat kecewa ke Bapak gara-gara Pak Gibran nyopotin burung. Saya sangat prihatin ke anak-anak Paskibra kok mau disuruh dicopotin kerudung, padahal kita mayoritas Islam. Harusnya lawan dulu, kalau bisa mendingan pulang. Ngapain ngikutin pemerintahan yang nggak jelas. Makanya saya sakit hati melihat kebijakan BPIP yang melakukan pencopotan kerudung kepada anak-anak Paskibra. Saya mengecam keras atas kebijakan itu. Umat Islam, jangan kau diam, harus bersatu. Lawan tuh, bubarkan BPIP, sudah menghancurkan akidah umat Islam. Bubarkan. Itu kerudung akidah dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau berani disuruh buka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong enggak? Yang Kita emang depan sini mau kirim ke GMJ. Ayo, siapa? Kencang tengahnya. Kalau masalah kerudung aja bahas tuh. Iya. Ini kurang. Kalau kalian masih umat Islam, kalian itu berarti ganti pakai ini deh. Nggak apa-apa. Oke, kenapa? Yang pertama dari Peru. Dari Peru? Ya, oke. Wih, jauh banget. Paraguay. Oh ya, oke. Bisa saya. Oke. Oh, tapi orang Indonesia. Peru. Halo Peru. Oke, dari Malaysia. Dari Malaysia itu dia bilang Oke, makasih. Terima kasih untuk Ya, dukungannya makasih dari atas dukungannya dan doakan kami untuk tetap istiqomah dan doakan kami juga semoga anak-anak bangsa selamat. Ya, terima kasih untuk semua diaspora yang ada di sana. Yang jelas kita sebagai orang tua, sebagai perempuan, sebagai mama akan tetap berjuang, konsisten, istiqomah untuk tetap memperjuangkan nasib anak cucu kita. Jelas ini bukan untuk siapa-siapa, tapi tetap untuk anak cucu kita. Oke, jadi Ini acara apa? oh, ini acara podcast dari Aliansi Rakyat Menggugat. Ya. Yang mayoritas di dalam rangka apa? Iya, dalam rangka menyambut 17 Agustus 2024 yang memang belum merdeka.
Oke, Peru. Oke, sekarang mungkin dikit lagi karena mau maghrib ya, kita tutup ya dengan boleh nggak aku baca puisi ya? Antun itu mah cakep-cakep Pak. Jangan teriak merdeka, malu kita. Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, silakan kita teriak merdeka. Tetapi jika belum mampu, lebih baik kita diam dan berpikir. Malu kita. Banyak anak negeri yang hanya jadi babuk di negeri orang. Mereka seringkali disiksa dan dianiaya. Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka, memberi pekerjaan yang layak untuk mereka dan mensejahterakannya, jangan teriak merdeka. Kenapa malu kita? Negeri Katulistiwa ini dihampari oleh kekayaan alam yang luar biasa, namun dikelola oleh orang lain. Rakyat hampir tak menikmatinya jika kekayaan alam ini belum bisa dikuasai oleh negara. Jangan teriak merdeka, lebih baik diam dan malu kita. Sekian, segitu aja. Terima kasih. Ya. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia di sana, semoga mengikuti podcast kita dan tambah pintar. Benar, kita di sini bukan hanya untuk memperjuangkan nasib anak-anak kita juga, tapi juga nasib anak-anak kalian, aparat, karena kami sebetulnya peduli. Jangan sampai peraturan yang membolehkan kontrasepsi itu nanti akan berbalik kepada anak-anak Pak Polisi. Kenapa? Mereka sekarang menjaga kita. Pada saat mereka nanti pulang ke rumah, apa yang mereka temukan? Jadi harusnya bukan kita aja, tapi aparat pun harus berteriak. Karena hati-hati Pak, bahaya akan juga datang ke rumah kalian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata dari Aliansi Rakyat Menggugat, kita selesai podcast dan tetap semangat. Makan dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat, konsisten dan istiqomah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya